Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, sungguh kami menyadari semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat hari yang baru yang masih Tuhan perkenankan untuk kami nikmati. Terima kasih buat semua yang telah Tuhan berikan untuk kami semua, anak-anak-Mu sampai hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan melihat, kami akan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu, biarlah Allah Roh Kudus boleh menolong kami semua, berikan kami pemahaman pengertian untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, khususnya ketika kami menghadapi realita di dalam dunia ini. Terima kasih buat semua berkat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali di dalam saat teduh di pagi hari ini. Dan saya yakin tentunya di setiap kita mengikuti saat teduh, kita mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, kita masih akan terus membahas tentang ketaatan, karena kita tahu bersama ketaatan adalah merupakan tema yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus di tengah-tengah menjalani hidup di dalam dunia ini. Terkadang kita mungkin tergoda untuk mau tidak taat atau mau lari dari panggilan yang telah Tuhan berikan. Tetapi kita perlu bersyukur karena masih ada kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Saudaraku, kita akan membaca firman di dalam Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-16. Satu ayat ini saja saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Saudara-saudara, cerita ini sedang membahas bagaimana Nabi Yeremia sepertinya komplain kepada Tuhan tentang pelayanannya. Nabi Yeremia, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 15, bahkan dia mengutuk
kelahirannya, dia menyalahkan Tuhan karena realita dalam kehidupan pelayanannya tidak seperti yang dia bayangkan. Dan ada hal-hal yang lain yang rupanya Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada Yeremia tentang harga dari ketaatan itu. Bagaimana ketika kita berusaha untuk taat, kita akan menemukan konflik, kita akan menemukan masalah-masalah dalam perjalanan kehidupan sebagai orang yang percaya. Sama seperti yang Yeremia alami di dalam kehidupannya. Ketika dia bertemu dengan masalah-masalah yang bisa dikatakan cukup besar, orang-orang yang dia layani semua menolak dia. Bahkan orang-orang tersebut balik menghina dia dan melakukan hal-hal yang membuat Yeremia begitu sulit untuk melakukan tugasnya sebagai nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di pagi hari ini kita akan melihat tentang upah dari ketaatan. Ternyata ketika kita bertahan di tengah-tengah kesulitan, ketika kita benar-benar berharap kepada Tuhan, kita akan menikmati yang namanya upah dari ketaatan tersebut. Kalau kita perhatikan ayat 16 ini upah yang Yeremia dapatkan ketika dia bergumul dengan ketaatannya di hadapan Tuhan. Walaupun dia sempat mulai mempersalahkan Tuhan, tetapi dia menemukan sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Karena di sini menariknya ayat 10 sampai dengan ayat 15 sepertinya dia marah, dia mempersalahkan Tuhan. Tetapi mulai dari ayat 16, saudara-saudaraku dan seterusnya, hal yang berbeda Yeremia mulai katakan. Ayat 16 berisi seperti ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Padahal beberapa waktu dia marah kepada Tuhan. Dia mulai menceritakan masalah-masalahnya dan mengkomplain Tuhan. Tetapi dia mulai berbicara, ketika aku bertemu dengan firman-Mu, aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Firman-Mu itu menjadi kesukaan bagiku. Dan ini yang Yeremia alami ketika dia ada di dalam pelayanannya sebagai seorang nabi. Suasana tidak berubah, Bapak Ibu. Orang-orang masih menolak dia. Orang-orang masih marah kepadanya karena dia berbicara tentang kebenaran firman. Realita tidak berubah, tetapi hatinya diubahkan oleh Tuhan. Hatinya mulai bertemu dengan Tuhan. Dan dia mulai berkata bahwa ketika aku bertemu dengan kebenaran firman, aku menikmatinya. Ketika aku bertemu dengan kebenaran firman, aku mulai merasa gembira di dalam hidup saya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Yeremia sungguh-sungguh ketika dia bergumul dengan ketaatan hidupnya di hadapan Tuhan, dia menemukan upah dari ketaatan itu. Yaitu apa? Dia merasa gembira dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti teks hari ini Bapak Ibu. Kita semua mungkin sekarang sedang ada di waktu, di situasi Yeremia. Yang mungkin mempertanyakan tentang situasi, kondisi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kelihatannya semua susah. Kelihatannya semua sulit. Tetapi ketika kita belajar untuk mau taat kepada Tuhan, coba lihat. Tuhan mulai ubah dari dalam hati. Ini yang penting bagi kehidupan kita. Perubahan dari dalam hati. Tuhan mulai menaruh sesuatu dalam hati Yeremia. Dan Tuhan memberikan sesuatu dalam hati Yeremia, yaitu apa? Dia suka tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya bagi kita semua juga. Mungkin kita sudah mengalami bagaimana kita mengalami cinta pertama kita dengan Tuhan. Kita mungkin sudah ada pengalaman bagaimana kita merasa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang baik. Hadiah, upah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita terpuruk, tiba-tiba kita memikirkan tentang sesuatu firman dan Tuhan bekerja. Dan kita mendapatkan solusi melalui kebenaran firman tersebut. Ini sesuatu yang indah yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sudah mulai merasa mau menyerah tentang ketaatan hidup di hadapan Tuhan. Firman hari ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita punya upah
ketika kita mau taat kepada Tuhan. Dan berdasarkan teks di pagi hari ini, bagaimana Yeremia di tengah-tengah situasinya yang sulit, hatinya mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan firman menjadi kesukaan bagi Yeremia. Yeremia sangat gembira ketika bertemu dengan kebenaran-kebenaran firman. Tentunya kita semua juga Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan pasti menaruh hal ini dalam hati kita. Kita harus bertemu dengan kebenaran firman. Kita harus bertemu dengan Tuhan di dalam firman. Dan akan timbul damai. Akan timbul sukacita. Walaupun mungkin masalah di luar tetap tidak berubah. Tetapi di dalam hati ada rasa damai. Di dalam hati ada sukacita untuk menjalani hari-hari. Ini adalah upah yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita semua. Jadi saudara-saudara, di sepanjang hari ini mari kita tetap semangat. Kita tetap sungguh-sungguh berusaha untuk taat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Dia akan menyertai kita semua. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Bahkan maaf, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu tentang diri kita. Kita sendiri kadang-kadang tidak tahu tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Dia Maha Tahu. Dia tahu semua kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan kita semua. Oleh karena itu mari kita tetap semangat ikut Tuhan, tetap setia apapun yang terjadi. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah ketaatan ini menjadi sesuatu yang indah dalam perjalanan kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini dan di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan, damai dari Tuhan boleh terus mengalir dalam hati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhanku, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Ketika kami sudah mulai mungkin mau menyerah dalam hidup kami, Tuhan datang mengubahkan hati kami supaya kami bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Biarlah Tuhan boleh terus mendampingi kami dalam kami menjalani hidup di dunia ini. Dan biarlah kami boleh terus berusaha untuk taat sampai akhir kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di sisa hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.